Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang inspirasi tutor otomotif bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan edukasi pembelajaran kembali setelah kemarin saya bikin video yang berkaitan dengan multimeter digital yang kemarin sudah saya sampaikan dan sudah saya beri penjelasan setiap fiturnya. Namun pada video kemarin kita belum membahas contohnya, yaitu cara menggunakan dari multimeter digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari multimeter yang kemarin, yaitu kita akan mencoba untuk menggunakan alat ini, yaitu untuk mengukur sebuah jenis listrik yang dinamis, di mana listrik dinamis itu terbagi menjadi dua, yaitu listrik AC dan listrik jenis DC. Nanti kita akan mengukur listrik AC dan listrik DC. Contohnya kita akan mengukur pada listrik AC yang ada di rumah kita, itu disebut dengan listrik AC, yaitu arus bolak-balik. Teman-teman semuanya di ruang inspirasi tutor otomotif, bahwasanya sebuah multimeter itu adalah alat yang disiapkan, yang didesain untuk melakukan suatu pengukuran atau melakukan suatu analisa dan ketepatan dalam mengukur. Contohnya yaitu pada sebuah listrik yang ada di rumah kita. Listrik tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Ya, kita nggak mungkin dong mengukur listrik itu dengan tangan kita dengan cara menyentuh, ya itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak bisa mengetahui tanpa adanya alat ini berapa sih tegangan listrik yang ada di rumah kita. Jadi teman-teman, ini adalah era yang sudah berkembang, era yang sudah maju. Jadi teman-teman juga setidaknya mengetahui apa sih listrik dan apa sih kegunaan listrik dan cara kerja listrik. Jadi setidaknya kalau kita nanti ada masalah dalam listrik rumah kita, seperti kita nggak tahu berapa sih tegangan listrik rumah kita, ya kita bisa mengetahui ya dengan mengukur listrik yang ada di rumah kita. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa dukung channel saya di ruang inspirasi tutor otomotif biar channel ini tetap berkembang, memberikan edukasi, kemudian terus berkelanjutan untuk memberikan manfaat kepada kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel saya dan sudah nonton. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tentunya menonton sampai selesai, kemudian like, komen, dan subscribe. Baiklah, langsung saja kita ukur sebuah listrik yang ada di rumah kita. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah dihadapkan sebuah listrik atau kontak listrik. Ya, ini nanti kita ukur berapa sih tegangan daya yang ada pada listrik di tempat saya, ya listrik AC. Kita nyalakan dulu multimeternya. Oke teman-teman, ternyata masih kondusif. Kemudian nanti kita pasang kabelnya atau lidah testernya. Oke, kita pasang teman-teman. Jangan lupa
buka dulu penutupnya. Ini jangan dibuang ya teman-teman, nanti saat sudah selesai digunakan dipasang kembali ya teman-teman. Kita buka dulu. Ini adalah negatif kabel ya. Ini posisinya di sini teman-teman, negatifnya ya. Kemudian yang positif ya, lead tester yang positif kabelnya kita lepas juga ini ya, penutupnya jangan dibuang juga. Kita hubungkan dengan positif ya teman-teman, di sini positif yang warna merah ya. Kemudian yang ini hanya digunakan pada saat untuk mengukur 10 ampere teman-teman. Ini ya, untuk mengukur 10 ampere. Jadi menggunakan ini ya. Jadi harus menggunakan ini. Kemudian kita lepas juga lead testernya, itu masih terdapat sebuah tutup, dua-duanya kita lepas. Oke, setelah terlepas semua, kita pastikan range selektornya teman-teman, karena kita akan mengukur AC, listrik AC di tempat ini, maka tempatkan selektor range-nya atau range selektornya berada di 750, karena yang listrik yang akan kita ukur di atas 200. Jadi yang mengukur dan yang diukur harus besar yang mengukur, jangan sampai salah ya. Jadi posisikan range selektornya itu di atas tegangan yang akan kita ukur. Kita tempatkan di 750 nih ya teman-teman. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Kita mulai saja. Kita masukkan yang hitam, kemudian yang merah. Nah, ini sudah terbaca teman-teman. Tegangannya berapa? 235. Kemudian kalau sudah selesai, kita kunci hasil tegangannya seperti ini. Nah, kalaupun kita lepas kabelnya, angkanya itu masih sama, masih tertahan ya. Jadi ditahan menggunakan tombol hold ya kalau sudah mengukur. Ini untuk menahan angka itu biar jangan hilang ya, atau kembali ke nol. Jadi tegangan listrik AC yang ada di tempat ini adalah 235 volt teman-teman ya. Apakah bisa dibalik kabelnya teman-teman? Ya, kita coba lagi. Tadi posisinya bolak-balik apakah masih sama atau tidak ya. Sekarang merah yang di bawah sama, kemudian hitam yang di atas. Teman-teman lihat, perhatikan ya, masih sama ya teman-teman. Nah, ini masih sama hasilnya bolak-balik. Kemudian kita balik lagi teman-teman ya, tadi juga sudah bolak-balik ya. Nah, ini bolak-balik ya, sama teman-teman, namanya juga arus AC bolak-balik. Jadi mau kabelnya dibolak-balik ya hasilnya sama. Ini hasil pengukuran ya teman-teman dari listrik AC yang ada di tempat saya ya. Jangan lupa nanti kita ukur juga arus DC nya. Nah, arus DC ini nanti kita menggunakan adaptor ya, karena baterainya sedang dicas, kita menggunakan adaptor langsung. Oke teman-teman, kita langsung saja ke arus DC, yaitu arus arah. Baiklah teman-teman, di tempat kita sudah ada adaptor. Ini adalah adaptor, tegangannya ada AC dan ada DC. Nanti yang akan kita ukur adalah DC nya dulu, karena tadi sudah diberikan contoh AC nya ya. Bagaimana cara mengukur tegangan DC ya, ini ya, itu sebelah kanan ya teman-teman DC, dan sebelah kiri yang warna biru AC. Jadi ini ada AC dan ada DC. Yang akan kita ukur adalah tegangan DC nya. Baiklah, langsung saja teman-teman ya, kita ukur berapa sih daya dari tegangan ini. Kemudian kita nyalakan dulu powernya seperti ini. Ini bisa ada aturannya ya teman-teman. Kita mau mengatur dulu, benarkah atau pastikah? Coba kita di 3 volt dulu, di 12 volt langsung ya teman-teman. Nih di 12 volt kita ukur benarkah tegangan yang keluar dari terminal ini, min dan positif ini ya, 12 volt. Coba kita cek dengan alat ini.
Oke, langsung saja kita hidupkan alatnya teman-teman. Nah, ini sudah hidup. Kita lepas ini ya teman-teman. Kalau mengukur ini harus dalam keadaan terlepas, jangan dalam keadaan on. Langsung saja teman-teman, kita masukkan kabel warna merah ini ke positif teman-teman, ke positif ya, ke sini ya. Jadi kabel warna merah ini adalah ke positif ya teman-teman, ke positif ke sini. Nah, ini ke positif ya. Kemudian yang warna ini adalah nanti ke negatif ya. Namun sebelum itu kita posisikan dulu, karena tadi habis untuk mengukur jenis listrik AC kita rubah menjadi DC. Jadi DC ini adalah dari 1000 sampai 2000 mV ya. Ini kita akan mengukur di 20 karena tegangan yang akan kita ukur tadi adalah 12, maka cukup di 20 volt ya, karena masih di atas tadi. Tapi kalau sudah di atas 20 ya gunakan 200 teman-teman, karena enggak ada 50, enggak ada 100, langsung ke 200. Tapi kita cukup menggunakan 20. Oke, langsung saja. Berapakah tegangan yang keluar dari terminal ini? Kita cek apakah 12 sesuai apa tidak. Perhatikan teman-teman. Nah, tegangannya adalah melebihi, yaitu 12,76 volt. Kita kunci, maksudnya kita kunci ini ya, kita pencet tombol hold. Nah, kita lepas pun dia masih tertera angka 12,76 ya. Jadi yang dikeluarkan oleh tegangan ini adalah 12,76 ya teman-teman, seperti ini ya. Kita lepas dulu. Nah ya, sama. Kemudian apakah boleh bolak-balik kalau DC? Tidak teman-teman, jangan sampai terbalik seperti ini, itu tidak bisa ya, malah nanti hasilnya adalah min seperti ini kalau terbalik ya, nggak bisa, ini nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan warna atau terminalnya. Kemudian itulah cara mengukur tegangan DC. Jadi pada sebuah baterai juga sama, yang warna merah berada di positif baterai dan yang warna hitam berada di negatif baterai. Ini menggunakan media adaptor teman-teman ya, sama saja. Kemudian kita coba mengukur untuk AC. Nah, ini AC untuk sebelahnya ya teman-teman, itu AC ya, yang warna biru. Kita posisikan di 12 volt masih sama. Kemudian kita rubah selektornya di AC kembali di sini dengan tegangan di 20, karena yang akan kita ukur cuma 12 volt, jadi cukup di 20. Ini sudah di atasnya ya teman-teman, tadi yang akan kita ukur adalah 12 volt, ini sudah di atasnya ya. Caranya bagaimana teman-teman? Sama ya, kita hubungkan. Kalau ini mau bolak-balik juga sama saja ya. Ini seperti ini, apakah hasilnya sama? Nah, kita masukkan teman-teman, kita baca. Nah, ini benar, hasilnya adalah 12. Nah, kita tahan dulu, ini masih berjalan. Nah, ini ya, ternyata hasilnya di atas 12 ya teman-teman. 13, ini masih terus mencari ya teman-teman ya, 13,25 lah ya. Oh, ini terendah 12,90 ya. Jadi 12,90 sampai dengan 13,28 ya. Kita kisaran tegangannya seperti itu, naik turun ya teman-teman yang untuk AC. Nih, kisaran tegangan AC. Apakah boleh dibalik? Coba kita praktekkan dibalik ya teman. Ini posisinya dibalik seperti ini, yang warna hitam di sebelah kiri dan yang warna hitam merah di sebelah kanan. Sama ya teman-teman, jadi sama saja itu ya. Nah, dia juga sama hasilnya ya, tidak beda jauh. Berarti kisaran dari tegangan AC ini yang ada di adaptor adalah 12,90 sampai dengan 13, sekian. Demikianlah teman-teman yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel saya di Tutor Otomotif di Ruang Inspirasi. Jadi kita akan membahas tentang yang lainnya, seperti apa saja nanti yang akan kita bahas. Kemudian biar channel ini tetap berkembang,
terus berkembang untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua dan bermanfaat bagi kita semua. Tunggu kami di video selanjutnya untuk membahas yang lainnya. Silakan teman-teman, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, tinggal sampaikan di kolom komentar kaitannya dengan pembelajaran ini. Terima kasih. Salam sehat, salam kreatif dan salam kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.